Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya adalah Halim Pratiwi dari kelas 2D dengan NIM 44452500081. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa konsep dan tools yang digunakan dalam analisis data menggunakan R. Nah, yang pertama saya akan menggunakan RStudio, yaitu sebuah software atau ide yang digunakan untuk menjalankan bahasa pemrograman R. Nah, di dalam RStudio ini terdapat beberapa bagian utama nih. Yang pertama adalah script, yaitu tempat kita menulis kode program. Kedua adalah konsol, yaitu tempat menjalankan kode dan melihat hasilnya secara langsung. Kemudian itu ada environment yang digunakan untuk melihat data atau variabel yang sudah kita buat. Nah, yang terakhir itu ada bagian plots yang digunakan untuk menampilkan grafik seperti box plot. Selanjutnya adalah ANOVA atau Analysis of Variance. ANOVA adalah metode statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dari lebih dari dua kelompok. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok-kelompok tersebut. Nah, dalam ANOVA terdapat dua hipotesis, yaitu hipotesis 0 yang menyatakan bahwa semua rata-rata sama, dan hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa ada perbedaan. Nah, keputusan diambil berdasarkan nilai p-value. Jika p-value kurang dari 0,5, maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan yang signifikan antar kelompok. Yang ketiga ada tidyverse. Selanjutnya saya menggunakan tidyverse, yaitu kumpulan package DR yang digunakan untuk mempermudah pengolahan data. Dengan tidyverse ini kita tuh bisa melakukan berbagai hal seperti membersihkan data, memilih variabel, memfilter data, dan membuat variabel baru. Salah satu keunggulan dari tidyverse ini adalah sintak. Sintaknya tuh yang lebih sederhana dan mudah dibaca, sehingga dapat membantu dalam proses analisis data, terutama untuk pemula. Nah, selanjutnya itu ada GGPBR, yaitu package yang digunakan untuk membuat grafik yang lebih menarik dan siap untuk dipublikasi. Package ini merupakan penggambaran di ggplot 2 sehingga tampilannya lebih rapi dan profesional. Selain itu, GGPUBR juga memudahkan kita dalam menambahkan informasi statistik ke dalam grafik seperti nilai p-value. Dalam konteks tugas ini, GGPUBR itu bisa digunakan untuk membuat box plot dengan tampilan yang lebih jelas dan informatif. Selanjutnya saya akan menjelaskan R-static. Nah, R-static itu package yang digunakan untuk melakukan berbagai uji statistik dengan lebih mudah. Dengan R-static, kita bisa melakukan uji seperti t-test, ANOVA, uji normalitas, dan lain-lain dengan sintak yang lebih sederhana. Kelebihan dari R-statics ini yaitu mudah digunakan dan terintegrasi dengan tidyverse dan GGPBR, sehingga sangat cocok digunakan dalam analisis data secara keseluruhan. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan data yang ini nih, masukin ke dalam RStudio-nya. Jadi kita copy dulu tidyverse, GGPBR, dan RStatics-nya, Ctrl C. Lalu kita masukkan ke RStudio, kita Ctrl V. Nah, kalau udah gini, kita klik dulu yang tidyverse yang pertama, lalu kita run. Nah, setelah kita run, kita pencet tools, install package. Nah, lalu kita ketik tidyverse. Nah, kita klik, lalu kita klik install. Nah, kalau misalnya udah ada bacaan seperti ini nih, yang package tidyverse successfully, berarti datanya berhasil. Nah, kalau udah berhasil gini, kita lanjut aja ke library yang kedua, yang GGPBR. Seperti kayak tadi, jadi kita run dulu. Habis kita run, kita pencet tools, install package, dan kita ketik lagi GGPUBR-nya. Nah, klik, lalu kita install. Kita tunggu ya teman-teman. Nah, ini juga successfully. Lanjut lagi ke R-statics-nya. Kita run. Lalu kita tools lagi. Install package. Kita ketik lagi R-statics.
lalu kita install. Kita tunggu dulu ya teman-teman. Nah, ini successful. Nah, kalau udah gini, lanjut lagi kita ke ANOVA. Masuk lagi ke web ANOVA. Nah, selanjutnya nih kita mau masukin data plan growth-nya. Nah, yang di kotak ini kita copy lagi, teman-teman. Kita Ctrl C, lalu masuk ke RStudio lagi. Nah guys, lanjut lagi. Nah, tadi kan kita udah nge-copy di ANOVA. Nah, jadi ini kita paste dulu. Sebentar. Kita paste di nomor 4. Nah, kalau udah gini, kita langsung run aja ya. Kita run. Kita run di sini. Sebentar. Nah, kalau misalnya udah di run, masuk lagi ke web ANOVA-nya. Sorry guys. Kita lanjut lagi ke ini yang level plan growth group. Kita run lagi. Nah, kalau kayak gini berhasil nggak teman-teman? Lanjut aja kayak tadi, kita tempel aja. Kita salin dulu, habis itu kita tempel. Nah, kalau udah gini kita run lagi. Kita lanjut lagi ke summary statistiknya. Kita run lagi nih data 10, 11, 12-nya. Kalau nggak ada bacaan error berarti aman ya guys, berarti berhasil. Nah, lanjut nih di visualization ini kita salin ini. Nah, kalau bisa berhasil nanti keluar gambar seperti yang ada di sini. Kontrol dulu. Taran. Nah, keluar nih, kalau gambar udah keluar kayak gambar kayak gini berarti kita berhasil. Nah, lanjut lagi kita masuk ke ANOVA. Lanjut lagi nih, copy lagi. Sebentar. Masuk ke RStudio, lalu kita Ctrl V, kita run lagi. Masuk lagi. Nah, ini kita lanjut lagi nih. Di sini kita salin dulu nih. Kalau misal kita berhasil juga, kita bakal keluar ini gambar seperti ini. Kalau misalnya datanya error juga, gampang ya guys, tinggal Ctrl A. Nanti habis itu baru di run lagi datanya. Nanti kalau berhasil ada bacaan successfully-nya. Nih, kita run lagi. Nah, keluar nih gambar seperti ini nih. Mana sih? Lanjut aja ya guys. Pokoknya kita salin aja nih data yang ada di kotak-kotak kayak gini nih. Ini semua kita salin, terus kita tempel ke RStudio-nya. Nah, kalau udah kayak gitu, langsung aja di run aja teman-teman. Ini juga nih, lanjut aja ya guys ya.
Pokoknya di Ctrl C, habis itu ke RStudio di Ctrl V. Nih, kita run nih. Lanjut lagi, masuk lagi. Nih, ini. Pokoknya nanti ada 53 data. Kita Ctrl C, masuk lagi, kita salah, sorry guys, masuk ke RStudio dulu, Ctrl V, lalu kita run lagi. Nah, keluarkan gambarnya tuh. Masuk lagi ke ANOVA, lanjut nih yang plot model 1. Nanti kalau kita benar mah keluar ini nih, kalau nggak benar nggak akan keluar gambarnya. Tapi di run mana sih? Tuh, keluarkan gambarnya, soalnya saya benar. Ya masih. Kok gitu? Sebentar teman-teman. Oh iya benar. Lanjut lagi, kita salin lagi yang plain growth. Kita run lagi aja teman-teman. Lanjut lagi masuk ke ANOVA. Sebenarnya kayak gitu-gitu aja sih guys. Pokoknya kita sampai 53 data kalau nggak salah ya. Kita lihat aja dapat berapa. Soalnya saya takut salah. Kita run lagi nih. Ini dari tadi saya nggak ada error ya teman-teman. Jadi aman-aman aja. Soalnya keluar semua sih datanya. Lanjut lagi nih. Terus RStudio lagi, masuk Ctrl V, kita lanjut run lagi, masuk lagi ke ANOVA. Nih, nah ini lanjut nih yang visualization nih. Nanti keluar gambar kayak gini ya. Nah yang kotak ini aja guys yang disalin. Nah kalau udah gitu lanjut aja di run langsung. Nah keluarkan gambarnya tuh, soalnya saya benar. Lanjut lagi nih. Pokoknya datanya jangan ada yang kelewat ya guys. Kalau misalnya belum sampai 53 berarti ada yang kelewat. Ctrl V. Lebih deh. Sebentar, nanti aku cek lagi teman-teman, jangan panik. Nah, jadi kita udah menggunakan 53 data. Nah, kalau udah begitu, udah cukup ya teman-teman. Nah, demikian penjelasan mengenai pembuatan dan interpretasi boxplot menggunakan RStudio. Dari hasil yang diperoleh, kita dapat memahami sebaran data, nilai median, serta kemungkinan adanya outlier. Terima kasih ya teman-teman atas perhatiannya. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.